Shalom saudara, selamat pagi. Hari yang benar-benar memberikan kita sukacita karena kita sekarang berdiri dan duduk di hadiratnya Allah untuk benar-benar bisa menikmati bukan hanya perkataannya saya, tapi dialirkan kehidupannya Allah yang dibawa oleh Roh-Nya yang kudus ke dalam hidup kita. Dikatakan oleh Alkitab, barang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah kepada jemaat. Saya ajak kita berdoa, karena selama ini pertolongan itu datang dari Dia, bermitra dengan Dia, sehingga betul-betul setiap pewahyuan yang disingkapkan kepada hidup kita, itu bisa menjadi kehidupan kita. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran yang betul-betul bisa diaplikasikan menjadi hidup diri kami. Terima kasih karena kami sekarang berdiri di hadirat-Mu dan Engkau berbicara tanpa batas, tanpa kami juga membatasinya. Saat ini Tuhan, berbicaralah lebih jelas lagi. Singkapkanlah lebih jelas. Terima kasih karena Engkau memberikan Roh yang kudus, firman-Mu, dan bahkan di dalamnya Engkau memberikan pewahyuan, pengertian, dan hikmat untuk kami benar-benar bisa hidup. Dan firman itu menjadi manusia, menjadi diri kami sendiri. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Berbicaralah tanpa batas. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara satu kebenaran bahwa seluruh dunia menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Mereka berharap, mereka dalam penderitaan. Oleh karena apa? Oleh karena sistem dunia. Oleh karena apa? Kehidupan dunia yang tidak kekal, yang bobrok, yang hanya merupakan kepanjangan tangan daripada neraka. Mereka merasakan penderitaan. Secara khusus mereka menderita di dalam alam batin mereka. Hari ini saya ingin melanjutkan lagi untuk memberikan kepada saudara bagaimana tahapan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya ajak kita untuk membuka lebih dahulu ayat yang sudah saudara kenal dan saudara pahami. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-9. Tetapi kamu, kita baca ayat 8 supaya lebih. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam rohnya, dalam roh Allah. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Seseorang lahir baru, dikatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Dia memiliki roh Allah di dalam dirinya. Dan roh Allah ini juga dikatakan menyebut dirinya adalah roh Kristus. Kenapa roh Kristus? Karena ketika disebutkan roh Kristus, dia membawa kehidupan Kristus. Jadi roh Allah ini membawa kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus itu dalam wujud apa? Dalam wujud firman. Dia bawa ke dalam hidup saudara. Supaya saudara bisa mengalami yang disebut dengan pertumbuhan rohani. Kemudian dikatakan ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin roh Allah. Saya ulangi. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang yang disebut huios dipimpin. Dia adalah orang yang telah dewasa. Memberikan kepemimpinan, bukan dirinya yang memimpin, bukan dirinya yang mengarahkan, tapi roh Allah adalah anak Allah. Dia disebut huios, bukan teknon. Ayat 15, sebab dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, roh perhambaan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi kita lihat ada dua. Roh saudara yang sudah diperbarui dan roh Allah.
atau yang disebut diwakilkan oleh Roh Kristus, disebutkan jati dirinya adalah Roh Kristus, yaitu roh yang memberikan kehidupan, akan memulai kehidupan yang baru. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saya ingin saudara benar-benar bisa memahami apa yang saya mau sampaikan ini. Saya ingin membagikan kepada saudara tentang yang disebut dengan bagaimana saudara bisa mengalami yang disebut dengan dipenuhi oleh Roh Allah. Jadi pada saat engkau lahir baru, dengarkan saya. Pada saat engkau lahir baru, menurut Roma 8 ayat 14 sampai ayat 16, pada saat engkau lahir baru, engkau akan mendapati, engkau memiliki roh yang baru, roh kehidupan yang hidup, dan engkau mendapati adanya Roh Allah juga. Saya ulangi, Roh Allah. Tetapi dikatakan, roh ini bersaksi bersama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di mana aspek ini? Aspek ini hanya ada di rohmu. Padahal manusia terdiri daripada jiwa, tubuh, dan roh. Atau roh, jiwa, dan tubuh. Jadi dengarkan saya baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ini supaya saudara benar-benar jangan keliru untuk bisa memahami. Dengarkan saya baik-baik. Ayat 15. Saya buka dulu dari Alkitab aslinya. Dari Alkitab bahasa Yunaninya. Supaya kita menjadi jelas, nyata, clear. Ya. Ayat yang ke-15 dikatakan di sini, kita tidak menerima roh perbudakan, tapi kita menerima roh yang menyebutkan, yang membuat kita berseru kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Saya ingin kalian benar-benar bisa memahami dengan jelas. Ya, dengan jelas. Lihat baik-baik. Ayat 14-nya, semua orang yang dipimpin roh Allah. Ini ada orang yang telah disebut adalah dibaptis Roh Kudus. Uios, anak Allah. Tetapi di ayat 16-nya, roh itu bersaksi bersama-sama dengan Allah ketika kamu tidak menerima roh perbudakan, tapi roh yang memerdekakan. Sehingga engkau berseru, ya Aba, ya Bapa. Jangan dibalik. Engkau bisa berseru, ya Aba. Engkau bisa berdoa, menyebut dia Bapa, bukan berarti engkau sudah menjadi anak Allah. Enggak, engkau harus mengalami proses yang disebutkan oleh Yohanes pasal yang ketiga. Proses lahir baru. Dilahirkan rohmu baru. Sama seperti ayat 9 tadi. Saya sudah jelaskan pada saudara. Ini supaya menjadi jelas. Lalu dikatakan di sini. Dengarkan saya. Lalu dikatakan di sini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu, roh Allah bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Rohmu, roh saya. Itu di mana? Itu hanya di roh. Mengapa? Karena bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak Allah ini sih digunakan kata teknon, bukan uios. Berarti dia belum dibaptis Roh Kudus. Berarti dia belum dipenuhi oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, bagian yang paling awal daripada dasar untuk engkau dibaptis Roh Kudus adalah dipenuhi Roh Kudus. Berarti dia belum dipenuhi Roh Kudus. Mengapa kita baca tadi ayat yang ke-9? Ayat yang ke-9 menjadi jelas buat kita. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, roh Allah diam di dalam kamu, berarti engkau bisa memulai suatu kehidupan namanya kehidupan rohani, bukan lagi kehidupan dagingmu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Amin. Saudara, sekarang saya ajak saudara untuk mulai bisa memahami. Berarti ketika engkau lahir baru. Saya ulangi, ketika engkau lahir baru. Ini penting buat saudara. Ketika engkau lahir baru. Saya umpamakanlah. Ini saya ambil satu gelas. Ketika gelasmu kosong. Tidak ada kehidupan Allah. Kita gambarkanlah ada di sini. Ada satu cawan berisi atau ceret berisi air. Air ini adalah gambaran tentang roh Allah. Ketika engkau lahir baru, lalu kau mulai, saya mengisinya. Dan menurut Roma 8, itu dengan jelas dan tegas dikatakan, baru dalam rohmu. Dan kau diberikan status adalah teknon, bukan uios. Berarti engkau perlu untuk menyediakan hidup saudara, memberikan peranan, pengaruh, dampak, bekerjaan daripada Roh Kudus yang saya gambarkan seperti air ini, makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, sampai akhirnya engkau penuh. Ketika engkau sudah penuh, maka engkau memenuhi syarat. Saya ulangi, engkau memenuhi syarat untuk engkau naik ke level yang lebih tinggi lagi, untuk siap dibaptis dengan Roh Kudus. Baik, mungkin nanti saya akan pertegas lagi di sesi-sesi yang akan datang supaya saudara benar-benar mendapatkan clear. Ingat, semua orang yang belum lahir baru juga, banyak orang yang belum lahir baru yang rajin ke gereja. Dia juga menyerukan kepada Bapa di sorga bahwa dia menyebut dalam doanya adalah Bapa di sorga. Tapi bukan berarti ayat 15 ini mengatakan kalau kamu berseru, ya Aba, ya Bapa, kepada Allah Bapa di sorga, berarti engkau sudah lahir baru. Tidak. Tapi kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Menerima roh. Seorang harus dulu menerima Roh Kudus. Jadi dengarkan saya. Ketika Allah, dengarkan saya. Ketika Allah ingin membuat kesempurnaan, keutuhan daripada karya keselamatannya di dalam dirimu. Ketika engkau terima dia, ketika engkau terima Yesus, maka yang pertama kali dia berikan kepada hidupmu adalah rohnya yang kudus diam di dalam dirimu. Dan kau mengalami lahir baru. Dan ingat, itu baru awal daripada rencana agung Allah atas hidup saudara. Ingat saudara, ada banyak hal yang harus dikerjakan oleh Allah. Itu sebabnya Allah tidak peduli siapa dirimu. Saya ulangi, Allah tidak peduli siapa dirimu saat ini. Dan bagaimana? Tapi Allah senantiasa berpijak kepada apa yang dia bisa perbuat buat hidup saudara. Ketika engkau memulai keselamatan, ingat itu adalah baru awal perbuatan Allah. Itu belum final daripada perbuatan Allah. Itu sebabnya ketika engkau lahir baru, ingat, kau menerima Roh Kudus, dan ingat, jangan kau biasakan bahwa engkau tidak pernah hidup tanpa Roh Kudus. Bekerja sama dengan Roh Kudus, bermitra dengan dia. Salah satu kemitraan dengan Roh Kudus yang paling kuat adalah engkau senantiasa mau mendengarkan, mau menerima, mau meyakinkan, mau hidup sesuai dengan firman yang dibawa oleh Roh Kudus. Bukan firman yang kau temukan di Alkitab. Bukan firman yang kau dengar dari luar. Tapi firman yang dibawa oleh Roh Kudus. Karena firman yang dibawa oleh Roh Kudus akan membuat engkau lebih hidup, lebih kuat, bertumbuh ke arah kedewasaan. Dari brepos menjadi paidion. Dari paidion menjadi teknon. Dari teknon menjadi uios. Ini hal yang penting buat saudara. Kalau begitu sekarang, bagaimana dengan hidup saudara yang baru lahir baru demikian? Maka saudara perlu
untuk menyediakan hidup saudara dalam tahapan hidup sampai engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya ulangi, engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengarkan saya. Langkah pertama adalah saat saudara lahir baru. Saudara itu masih anak kecil. Di mata Allah. Roh Allah mulai memasuki kirbat hidupmu. Sama seperti yang tadi saya jelaskan. Tentu, saya ulangi sekali lagi. Saudara tidak akan diberikan kunci mobil. Lihat, Allah tidak akan memberikan kunci mobil. Sebab kalau kunci mobil diberikan, itu akan dibuang ke jalan. Akan ditelan mungkin kalau itu kecil. Tapi ketika engkau sudah remaja, saudara juga tidak akan diberikan oleh Allah adalah buku cek. Ini, kamu pegang buku cek. Kalau kamu ada perlu uang, ambil aja. Ini saya sudah tanda tangan. Tidak mungkin. Karena kau masih remaja. Ya sekarang kita kenal dengan namanya tabungan. Kita kenal dengan namanya electronic wallet. Ataupun dompet elektronik. Itu tinggal diisi. Tidak mungkin seorang remaja akan engkau diberikan e-wallet. Dengan isi yang banyak sekali. Engkau bisa ngambil apa? Karena engkau belum bijak. Hal ini disebabkan karena engkau tidak bijak. Sebab engkau belum mengerti bagaimana menggunakannya. Ketika engkau lahir baru, engkau diberikan Roh Kudus. Engkau belum bisa memahami. Kadang-kadang bagaimana bekerja sama dengan Roh Kudus. Engkau belum memiliki pengalaman-pengalaman banyak bersama dengan Roh Kudus. Bukan pengalaman bagaimana engkau bergumul dengan dosa saja. Tapi pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Salah satu pengalaman yang dahsyat dengan Roh Kudus yang perlu saudara terus bangun, terus itu terbangun dalam hidup saudara adalah pengalaman bagaimana engkau merespon firman yang diberikan oleh Dia. Bagaimana engkau menanggalkan firman yang kau temukan. Bagaimana engkau menanggalkan firman yang kau sukai. Tapi bagaimana engkau merespon firman. Di sini dibutuhkan satu hikmat yang khusus untuk engkau bisa mengetahui firman ini berasal daripada Roh Tuhan atau tidak. Saya tidak ingin mempersulit hidup saudara. Karena saya sedang membahas tentang baptisan Roh Kudus. Mungkin saudara bertanya-tanya, Papa, bagaimana firman yang dibawa Roh Kudus saya bisa tahu itu? Sederhana sekali. Saya ulangi, sederhana sekali, saudara. Dengarkan saya baik-baik. Ketika Yakub hidup bersama dengan Ishak dan Ribka di dalam tenda, Esau berkeliaran di luar sana. Yakub hanya mengenal suara bapaknya dan mamanya. Saya bisa katakan, Yakub hanya bisa mengenal suara sumber anugerahnya. Dia tidak kenal suara Allah. Ketika dia dalam perjalanan menuju ke Padan Aram karena atas perintah daripada bapaknya. Apa yang memberikan tenaga kepada dirinya adalah suara bapaknya. Perintah bapaknya. Ingat, Yakub itu menjadi teladan yang luar biasa sekali. Di tengah jalan ketika dia tertidur, dia berjumpa dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah bapaknya. Dia berjumpa. Dia tidak terlalu tertarik. Dia berpikir itu mungkin hanya mimpi. Dia berpikir itu hanya halusinasi. Dia tidak terlalu tertarik. Bahkan dengan beraninya dia katakan begini. Kalau engkau Allah, ingat nih. Apa yang membuat aku sampai di sini? Apa yang menyemangati aku? Apa yang memberikan kekuatan bagiku? Adalah perintah daripada Bapakku untuk meminta supaya aku menemukan seorang istri, mencari seorang istri di Padan Aram, di keluarga kami, di famili kami, di orang-orang serumpun dengan kami. Dan supaya itu kubawa. Aku kembali sudah beristrikan, sudah memiliki istri. Yakub tidak tertarik kepada apa yang dikatakan Tuhan. Ya okelah, tapi tadi kau sudah sebutkan bahwa kau Tuhan. Okelah, kalau begitu begini saja. Dia tarik kerah bajunya Tuhan. Dia bilang, dengarkan baik-baik. Kalau engkau berhasil membawa aku
kembali lagi ke rumah Bapakku. Membuat aku sukses dalam perjalanan. Berhasil mengambil istri. Menolong aku. Oke lah, begini, dengarkan baik-baik. Aku akan mendirikan tugu di sini. Aku akan memberikan 1/10 sebagai perpuluhan. Dan ini menjadi kenangan. Dia tidak terlalu tertarik apa yang dikatakan oleh Allah. Bagaimana supaya saudara bisa tahu bagaimana bekerja dengan Roh Allah di masa sekarang ini setelah saudara lahir baru. Belajarlah sama seperti Yakub. Yakub tahu dan Allah tidak pernah mengatakan begini kepada Yakub untuk menganulir perjalanannya dia, untuk mengalihkan perjalanan dia. Yakub, aku adalah Allah. Aku lebih tahu. Balik saja ke Beersheba. Pulang saja ke sana. Jangan pergi ke Padan Aram. Karena apa? Laban dan anak-anak itu adalah orang yang menyembah dewa lain. Jangan pergi ke sana. Wow. Apakah Allah berkata demikian? Tidak. Allah tidak pernah bikin bingung. Allah setuju. Apa yang sedang dibangun oleh Ishak itu adalah yang diinginkan oleh Allah terbangun dalam diri Yakub. Yakub sedang membangun suatu kapasitas rohani yang disebut adalah telinga rohani, yang disebut adalah kemampuan rohani dari mendengar dari satu sumber yang merupakan utusan Allah untuk hidupnya. Saudara harus percaya, begitu mudahnya bermitra dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus di awal ketika engkau lahir baru, ketika engkau masih muda rohani, dia membawa firman. Dan firman itu disediakan buat hidup saudara. Amin. Saudara tahu, ketika engkau masih bayi, Allah menyediakan firman melalui orang tuamu. Allah menyediakan makanan melalui orang tuamu. Dia memberikan payudaranya yang berisi kehidupannya sendiri, yang dibangun dari kehidupannya sendiri. Sama seperti itu. Makanya kita perlu menyadari betapa orang yang diutus Tuhan untuk hidup saudara itu adalah orang yang penting untuk pertumbuhan hidup saudara. Begitu caranya kita bermitra dengan Roh Kudus. Karena firman yang dikatakan oleh sumber anugerah itu sama seperti firman perintah yang dikatakan oleh Ishak kepada Yakub itu adalah berasal daripada Allah. Mengapa berasal dari Allah? Karena Yakub adalah harus disiapkan untuk menerima janji Abraham, berkat Abraham. Kalau begitu, engkau harus bisa menyiapkan keturunan berikutnya. Ishak, engkau harus bisa menyiapkan Yakub. Yakub tahu bahwa Yakub hanya tahu bahwa perintah bapaknya, perkataan bapaknya, yang selama dia hidup bersama dengan bapak, hanya itu yang didengar dan itu yang menghidupkan dirinya. Kalau begitu, bagaimana dengan saudara? Mudah toh. Jadi saat engkau lahir baru, engkau menerima satu takaran Roh Kudus ke dalam hidupmu. Yaitu takaran hidup ini akan membuat engkau mulai mengalami interaksi kehidupan rohani. Itu yang disebut. Jadi hidup saudara itu mulai bertumbuh secara rohani. Mulai memproduksi hal-hal yang dulu saudara tidak pernah memproduksinya. Amin. Mulai terjadi pergumulan. Karena apa? Karena saudara dulu hidup tanpa firman yang berasal daripada Roh Allah. Sekarang saudara mendengarkannya. Saudara mulai mengalami pergumulan. Jadi setiap pergumulan yang terjadi bukan berarti itu adalah selalu negatif. Tidak selalu. Yang kedua, saudara mulai membaca firman Tuhan. Maka takaran dalam air Roh Kudus ini mulai makin banyak. Kenapa? Bukan hanya mendengar dari sumber anugerahmu, tapi membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya apapun yang menjadi misteri
dari firman yang kau dengar saat itu mulai tersingkap dan tersingkap. Berarti Roh Kudus mulai menyingkapkan lagi peranan yang lebih lagi. Lalu saudara mulai berjalan di dalam roh. Nah ini penting, berjalan di dalam roh. Mulai mengambil langkah dalam roh. Arti kata Allah mulai makin banyak berurusan dengan hidup saudara. Dengan aspek perasaan saudara. Dengan aspek pikiran saudara. Saudara mulai banyak mengalami benturan. Mulai banyak mengalami perbedaan. Saya mengajak kita untuk melihat Galatia pasal yang kelima. Mari kita lihat Galatia pasal yang kelima. Supaya kita lebih paham lagi. Galatia pasal yang kelima. Ayat 16, maksudku ialah, dikatakan hiduplah oleh roh atau berjalanlah dalam roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berjalan dalam roh atau hidup dalam roh, itu akan mengakibatkan kita tidak akan menuruti keinginan daging. Karena apa? Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ayat 17-nya. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Saudara bisa pahami di situ. Ini penyebabnya. Jadi dengan demikian, berarti saudara masih memiliki dua keinginan. Dalam pertumbuhan saudara, di level 3 ini. Jadi saudara bisa sekarang mulai lebih paham. Itu sebabnya Allah mau membentuk saudara. Allah mau membentuk pikiran saudara. Allah mau membentuk perasaan saudara. Allah mau membentuk kehendak saudara. Membentuk. Walaupun saudara tetap adalah makhluk dengan kehendak bebas. Itu sebabnya saudara mulai berjalan. Kalau saudara mulai menyediakan, mendengarkan dari apa yang dikatakan oleh roh. Melalui firman-Nya. Dan saudara, enggak, saya mau hidup seperti ini. Maka saudara mulai berjalan hidup oleh roh atau hidup di dalam roh. Lalu berikutnya yang keempat. Saudara mengizinkan roh Allah lebih luas lagi membentuk hidup saudara. Maka air dari Roh Kudus ini akan makin tinggi dan makin tinggi lagi. Mulai dia menguasai. Saudara tidak terlalu banyak lagi, saya ulangi. Pergumulan demi pergumulan. Setiap firman yang baru. Setiap perintah yang baru. Saudara seperti Yakub langsung pergi. Tidak ada pergumulan apalagi. Lalu yang berikutnya yang kelima. Ada hal-hal. Saudara temukan kemudian. Dalam area kehidupanmu. Yang tidak menyenangkan Tuhan. Tuhan tidak setuju. Tidak setuju. Masalah uang. Masalah teman hidup. Masalah pelayanan. Fokusmu terlalu besar pada pelayanan. Lalu saudara mulai di tahap ini menyerahkan hidup saudara di mezbahnya. Saudara datang kepada dia, menyerahkan itu. Tuhan, Engkau lebih berharga daripada semuanya ini. Tuhan, Engkau lebih berharga dari semua reputasi yang sudah terjadi dalam kehidupan rohaniku. Engkau lebih berharga. Di tahap ini saudara mulai air itu makin tinggi. Makin tinggi, makin tinggi. Karena kau mulai sampai pada titik menyerahkan hidup. Arti kata menyerahkan hidup dengan sukarela. Saudara mulai mengalami kepenuhan. Sampai poin 5 saja. Sampai level 5 saja. Saudara bisa lihat. Apakah Roh Kudus berkuasa penuh atas hidupmu? Belum toh. Ini yang harus saudara benar-benar betul-betul pahami dengan jelas. Roh Kudus belum berkuasa atas hidupmu. Boro-boro dia mengendalikan hidup saudara. Apalagi dia bisa memimpin hidup saudara. Lalu saudara masuk sekarang di tahap yang ke-6. Mulailah kehidupan daging saudara. Seperti Galatia 5 ayat 16. Kehidupan daging saudara. Mulai saudara gantikan dengan manifestasi daripada roh Allah. Dari kehidupan saudara. Dari perbuatan saudara. Lalu engkau masuk lagi, lebih tinggi lagi. Ke level yang 7. Semakin saudara menyerahkan hidup dan semakin saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan. Maka semakin banyak engkau mulai mendapatkan peranan Roh Kudus. Roh Allah dalam hidupmu.
mulai akan terlihat buah-buah. Dengarkan saya, buah roh. Yaitu buah-buah kehidupan dalam wujud karakter dan sikap ilahi mulai nyata dalam hidup saudara. Mulai terlihat. Orang tidak lagi melihat lagi saudara yang lama. Sama seperti yang dialami oleh Petrus. Bukankah ini dulu orang Galilea? Bukankah ini dulu orang yang si pengecut itu? Orang tidak melihat lagi. Karena engkau mulai mengalami hal-hal yang lebih luas lagi peranan daripada Roh Kudus. Banyak Roh Kudus mulai memenuhi beberapa aspek dalam kehidupan saudara. Tapi tidak berhenti sampai di level 7. Naik lagi di suatu tempat di level 8 ini. Sampai di sini saudara dengan mudah mengalami terobosan demi terobosan. Ketika engkau mengalami terobosan demi terobosan, engkau bisa menggunakan semula. Engkau mulai mahir menggunakan karunia-karunia yang dinyatakan, yang dilepas, yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hidup saudara. Saudara mungkin sudah bisa berbahasa roh. Saudara mungkin bisa bernubuat. Semua keempat putrinya Filipus yang tinggal di Kaesarea adalah dia memiliki karunia bernubuat. Itu adalah karunia. Tidak ada hubungannya dengan baptisan Roh Kudus. Karena sampai akhir hayatnya Filipus tinggal di Kaesarea. Dia adalah seorang penginjil. Lalu kemudian di level yang ke-9 mulai engkau mungkin nyata. Dan ingat, jangan sampai engkau terjebak di titik ini. Di level yang ke-9 mungkin engkau telah menerima 9 karunia yang disebutkan di 1 Korintus. Pasal yang ke-12 dan 14. Engkau menerima 9 karunia. Mungkin engkau berkata, aku sudah penuh dengan roh. Belum. Engkau hanya makin mahir. Engkau makin paham. Bagaimana apa yang disediakan oleh Allah. Engkau menggunakannya. Tapi bukan berarti engkau telah penuh dengan Roh Kudus. Dengarkan saya. Semua ke-9 level ini. Itu bisa terjadi. Tapi engkau belum dipenuhi Roh Kudus. Amin. Saudara mungkin akan berkata seperti ini. Bagaimana mungkin? Saya sudah banyak mengalami terobosan-terobosan. Tapi saya belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana mungkin? Terobosan yang kau alami adalah bagian daripada pertumbuhan kau. Terobosan yang kau alami adalah bagian daripada engkau mulai makin dipenuhi oleh pekerjaan, peranan daripada Roh Kudus. Bagaimana saudara bisa tahu bahwa saudara adalah dipenuhi oleh Roh Kudus? Saudara harus bisa pahami. Saudara harus bisa memahaminya dengan tegas. Dengarkan saya. Saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya ada satu. Galatia 5 ayat 16-17 mengatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi daging saudara tetap ada, tapi keinginannya dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Kalau begitu tubuh daging saudara, daging yang terdiri dari jiwa dan tubuh saudara itu menjadi apa? Dia menjadi bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Kalau kita baca kembali lagi di Roma 8. Saya ulangi, di Roma 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau kau hidup terus dalam roh,
maka engkau akan terus mematikan kedaginganmu. Kehidupan lain. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ingat, dagingmu itu bukan milik Kristus. Jadi saudara harus memiliki roh Kristus. Roh Kristus ini adalah artinya Roh Kudus yang kau terima mula pertama dalam rohmu, dia sekarang sudah menjadi kehidupan di tubuh, di jiwa, tentu di dalam rohmu juga. Kehidupan siapa yang nampak? Kristus. Jadi dengan kata lain adalah itu ciri orang dipenuhi Roh Kudus. Oke. Bagaimana? Apakah saudara bisa dipenuhi Roh Kudus tetapi belum dibaptis Roh Kudus? Bisa. Sebab apa? Ada banyak orang yang tidak mengalami terobosan karena tidak memiliki pengertian. Sehingga tidak bisa dibawa kepada pengalaman. Pengalaman maksud saya pengalaman baptisan Roh Kudus. Karena dia salah menanggapi tentang baptisan Roh Kudus. Kalau engkau salah memahami tentang baptisan Roh Kudus, engkau tidak akan pernah punya pengalaman dibaptis Roh Kudus. Oke. Saya rasa ini penting. Saya akan buat satu tayangan kepada saudara. Saya ambil di sini adalah satu wadah, satu gambaran wadah, satu kotak wadah yang besar, berisi air yang berubah. Air ini mengambangkan, karena dia besar, ada berbicara tentang Roh Allah. Lalu di sini ada satu gelas kecil. Lalu saya ulangi lagi. Saya ambil sedikit air. Air ini adalah gambaran tentang Roh Kudus, Roh Allah. Lalu dari wadah ini, wadah utama ini, wadah yang besar, wadah yang tidak terhingga ini, wadah yang tidak terbatas, sangat besar ini, saya ambil air ini, saya tuang ke dalam gelas. Gelas ini adalah menggambarkan kirbat hidup saya. Dulu kosong, belum memiliki Roh Allah. Lalu saya isi. Saya ulangi, saya isi. Ketika saya isi sedikit, itu yang disebut saya lahir baru. Kemudian saya mulai melakukan langkah kedua. Langkah ketiga. Langkah keempat. Seperti yang sudah saya uraikan tadi. Peranan daripada air ini. Kalau saudara mengerti bahwa air yang saudara tuang, yaitu Roh Kudus, memberikan tekanan kepada dinding-dinding daripada gelas ini. Kalau saudara belajar tentang ilmu fisika, saudara akan mengerti. Air ini memberikan tekanan kepada dinding-dinding ini. Semakin lama, semakin banyak. Semakin lama, semakin ini. Tekanan semakin besar. Tekanan semakin besar. Dan air ini menjadi penuh. Seluruh hidup saya itu telah dipenuhi dengan air ini. Kirbat ini telah dipenuhi oleh air. Atau dengan kata lain, seluruh hidup saya telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi bukan berarti saya ulangi, bukan berarti saya telah dibaptis dengan Roh Kudus. Bukankah pertanyaan ini yang sedang kita ajukan? Apakah saudara bisa dipenuhi Roh Kudus tapi belum dibaptis Roh Kudus? Bisa. Dan itu tidak salah. Tapi ingat rencana Allah dalam hidup saudara lebih daripada itu. Amin. Di Alkitab, 120 orang yang bisa berbahasa bangsa-bangsa yang tidak mereka kenal. Pada hari Pentakosta, hanya beberapa orang saja yang punya disebutkan oleh Alkitab namanya. Ada banyak orang yang tidak disebutkan dari 120 orang ini. Tapi kita bersyukur hidup saudara juga nggak perlu dikenal.
Tapi penting saudara memiliki pengalaman bagaimana menjamah bangsa lain pada masanya Tuhan, pada waktunya Tuhan. Oh, luar biasa. Jadi saudara, lihat. Kemudian hidup saudara telah dipenuhi. Seluruh aspek dalam kehidupan saudara telah dipenuhi oleh Roh-Nya yang kudus. Tapi saudara belum hidup dalam kuasa Roh. Saudara baru hidup di dalam Roh. Oleh Roh. Dalam Roh. Untuk Tuhan. Hanya itu saja. Tapi ada satu kehidupan. Dan saudara lihat gambaran daripada bencana yang lebih besar ini. Saya ulangi, bencana yang lebih besar. Yang berisi air. Di mana air yang ada dalam gelas kirbat hidup saudara. Itu berasal dari bencana itu. Sekarang dengan gelas-gelasnya. Dengan hidup saudara. Yang sudah berisi dengan air yang sama, yang berasal dari yang sama. Yaitu Roh Kudus. Pribadi yang sama. Saya tenggelamkan ke dalam bencana yang lebih besar ini. Itulah yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Mungkin saudara bertanya, bagaimana kita tahu? Saya ulangi, bagaimana kita tahu? Saya ulangi, bagaimana kita bisa tahu? Kita tahu bahwa kita dibaptis Roh Kudus. Bagaimana kita tahu bahwa kita dibaptis Roh Kudus? Saudara harus bisa pahami apa yang saya katakan ini. Bagaimana? Saya mengajak kita untuk bisa melihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya yakin kita lihat dulu Kisah Rasul pasal yang ketiga lah. Kisah para Rasul pasal yang ketiga. Oh, maaf saudara. Kisah Rasul 4 mungkin ya. Ya, 4. Kisah Rasul 4. Pasal yang ketiga. Oke. Kisah Rasul 4 ayat 13. Ini gara-gara Petrus menyembuhkan dan Yohanes menyembuhkan seorang yang ada di depan pintu gerbang indah menjadi sembuh. Lalu kemudian dampaknya dia ditahan, dia disidangkan. Ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian, wow. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bahasa Inggrisnya New King James Version. Mungkin kita perlu buka juga dari Amplified Bible. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-13. Now, New King James Version mengatakan, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. Terjemahan bebasnya, ketika mereka melihat
keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mereka tahu bahwa mereka, Petrus dan Yohanes, adalah orang yang tidak pernah terdidik, tidak pernah dilatih, atau tidak terlatih dalam berkhotbah, dalam berbicara tentang hal-hal rohani, hal-hal agami. Mereka terheran, terkagum. And they realized that they had been with Jesus. Dan mereka ketahui bahwa mereka ini adalah pengikut dulu bersama-sama dengan Yesus. Saya berharap saudara mengerti dengan apa yang saya katakan ini. Dengarkan, waktu Petrus ditemukan, dikenal sebagai orang yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Petrus dan Yohanes. Kenapa? Karena mereka mengenalnya itu adalah nelayan. Walaupun peristiwa ini di Yerusalem dan mereka bukan berasal dari Yerusalem, tapi mereka sudah mengenal mereka. Dan mereka mengenalnya sampai mereka mengenalnya bahwa mereka ini adalah kedua pengikutnya Yesus yang setia. Saudara bisa pahami sekarang. Mereka tidak bisa memahami. Mereka tidak bisa mengetahui dengan pasti apa yang menyebabkan Petrus dan Yohanes ini bisa lompat ke satu area kehidupan yang sebenarnya manusia tidak bisa. Karena manusia mengatakan mereka harus dididik dulu, mereka harus dilatih dulu, baru mereka punya keberanian untuk bersoal jawab di depan mahkamah agama. Mereka mengetahui bahwa ada area, mereka menemukan bahwa ada area di mana Petrus dan Yohanes sekarang memasuki area yang tidak bisa dijangkau. Saya ulangi, tidak bisa dijangkau oleh manusia. Kembali lagi tayangan yang tadi. Ketika kiribat hidup saudara, bukan hanya penuh dengan roh. Saya ulangi, bukan hanya penuh dengan roh. Bukan hanya meluap dengan air Roh Kudus mulai keluar gini. Tetapi sekarang kiribat hidup saudara ditenggelamkan tadi ke dalam tempat wadah yang lebih besar lagi airnya. Ditenggelamkan dalam Tuhan sehingga itu seperti nampaknya saudara memiliki roh Tuhan tanpa batas. Tidak lagi seukuran jiwa saudara, seukuran tubuh saudara, seukuran roh saudara. Jadi bagaimana saudara bisa tahu bahwa engkau telah dibaptis dengan Roh Kudus? Yaitu apabila engkau mulai memahami operasi gerakan daripada rohmu, roh Allah. Bukan hanya pada area-area kehidupan saudara saja. Masalah pikiran, masalah perasaan, tetapi mulai memasuki area-area yang sebenarnya bukan lagi merupakan tanggung jawab saudara, bukan merupakan jangkauan saudara, dan area itu disebut adalah area jangkauannya Allah. Lihat yang terjadi pada Petrus, mereka marvel, mereka terheran. Mari kita lihat lagi Kisah Rasul 2. Kita kembali lagi ke Kisah Rasul 2. Lihat apa yang dikatakan di Kisah Rasul 2. Ayat yang ke-7. Mereka semua orang-orang saleh yang ada di Yerusalem pada hari Pentakosta dari segala bangsa, itu yang disebut dengan mereka semua, tercengang-cengang dan heran, luar biasa, dan berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin, katanya ayat 8,
kita masing-masing mendengar secara jelas. Mereka berkata-kata sambil menjelaskan perbuatan-perbuatan Allah dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita yang dipakai di negeri asal kita. Orang Yahudi ini datang dari berbagai macam bangsa. Saudara bisa lihat, 120 orang, khususnya para rasul pada waktu itu. Mereka masuk kepada area yang sebenarnya area jangkauannya Allah. Siapa yang memberikan bahasa itu? Padahal mereka tidak pernah ikut kursus. Siapa yang memberikan? Roh Allah. Seolah-olah mereka memiliki roh Allah. Bukan hanya ada seukuran daripada gelas ini saja. Tapi memiliki roh Allah yang sudah berkelimpahan keluar daripada batasan hidup mereka. Maukah saudara hidup seperti itu? Karena Allah menginginkan hidup engkau seperti itu ketika engkau mulai lahir baru. Itu kerinduan Allah supaya itu terjadi dalam hidup saudara. Ingat apa yang dikatakan Yesus di pasal 1 ayat 4 dan 5. Dikatakan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem, menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa sebabnya kalau kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus? Apa dampaknya? Apa yang bisa engkau ketahui bahwa engkau telah dibaptis Roh Kudus? Dan katakan di ayat 8-nya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ketika engkau dibaptis Roh Kudus, engkau akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku keluar daripada area batasanmu, yaitu di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Luar biasa sekali. Luar biasa. Yesus tidak mengatakan begini kepada muridnya. Pergi ke kamar loteng atas, ke Yerusalem. Tunggu di sana sampai kamu bisa berbahasa lidah. Bahkan mereka sendiri tidak tahu bahasa lidah. Karena itu baru pertama kali itu terjadi pada mereka. Mereka tidak pernah terpikir kepada bahasa lidah. Jadi kenapa saudara selalu memikirkan, maukah saudara dibaptis dalam kuasa Roh Kudus? Sama seperti Yesus yang Yesus telah alami, Paulus alami, langsung kepikiran oleh engkau. Oh, bahasa lidah ya ukurannya. Ingat, ketika engkau berpikir seperti itu, iblis segera membangun blokade untuk memberikan batasan buat hidup saudara. Sebab apa? Sebab iblis tahu dan dia sudah mengalaminya 2000 tahun yang lalu. Yesus yang dibaptis oleh kuasa Roh Kudus, Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, telah menghancurkan kehidupannya setan. Amin. Yesus mengalami kemenangan mutlak. Itu sebabnya kau harus bisa mengalami ini. Yesus katakan kamu tunggu di lautan di atas sampai kamu dibaptis Roh Kudus. Mengapa? Sesuai dengan katanya nubuatan daripada Yohanes Pembaptis yang mengatakan bahwa dia yang akan datang itu lebih besar daripada aku. Karena pekerjaan di depan lebih besar. Tidak mungkin kau hanya melakukannya dengan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak bisa. Tidak mungkin kau hanya bisa melakukan hanya dengan hidup oleh roh. Tidak bisa. Kau harus mengalami baptisan Roh Kudus. Saudara bisa lihat. Siapa yang membaptis dengan Roh Kudus? Siapa yang membaptis dengan api? Roh Kudus juga adalah gambaran tentang apinya Tuhan. Dia membawa firman seperti api. Membakar hidup saudara. Sehingga saudara bisa berenergi. Api itu adalah tenaga. Api itu adalah kekuatan. Api itu adalah energi. Tapi juga bisa memurnikan hidup saudara.
sehingga saudara menjadi emas yang murni di hadapan Allah. Jadi dengarkan saya. Waktu Yesus berbicara seperti itu, dia tegaskan, kamu tunggu di loteng itu sampai kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, sampai kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Tunggu. Bukan sampai kau bisa berbahasa lidah. Karena apa? Karena apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bernubuat, dia yang datang daripadaku lebih berkuasa, dan dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan api. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Kalau kau baca di Kisah Rasul 1 dan kejadiannya di Kisah Rasul 2, Yesus menegaskan kepada muridnya di Lukas 24, kalian harus nunggu di Yerusalem sampai janji Bapa itu. Jadi Yesus tegaskan kepada para muridnya bahwa mereka akan menerima kuasa. Saya ulangi, bahwa mereka akan menerima kuasa untuk suatu tujuan Allah. Suatu tujuan Allah adalah supaya dikatakan. Saya yakin saudara belum siap. Mari kita lihat dulu. Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Mari kita lihat. Lukas pasal yang ke-24. Ayat 46. Ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada mana? Bukan kepada orang Israel saja, bukan kepada orang dari suku Yehuda, daerah Yudea saja, bukan hanya kepada orang Galilea saja, tapi kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini. Sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Dengan kekuasaan tanpa batas. Dengan kekuasaan tanpa ukuran. Dari tempat yang maha tinggi. Makanya Yesus langsung mengatakannya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mengapa dia berkali-kali mengatakan hal ini? Karena apa? Yesus tegaskan pada muridnya bahwa mereka akan menerima kuasa untuk suatu tujuan Allah adalah supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Karena hal ini telah diterharapkan oleh hamba-hamba Tuhan terdahulu dalam perjanjian lama. Mari kita lihat sama-sama. Galatia 3 ayat yang ke-14. Galatia 3 ayat yang ke-14. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat ini Allah berjanji. Allah tidak pernah lupa. Dia telah menjanjikan hal ini. Kepada siapa? Kepada Abraham. Ayat 14-nya. Dikatakan Yesus Kristus telah membuat ini melalui kematian di kayu salib. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Jadi hanya satu cara berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kalau engkau buka Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Dia bilang, Allah berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar.
Lalu kemudian dikatakan ayat 3, aku akan membuat engkau akan menjadi berkat dan akan memberkati engkau. Dan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu yang Allah janjikan kepada Abraham. Dia bilang, aku akan membuat kau. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan kepada hidup saudara. Saudara mulai dengan kelahiran baru, saudara mulai dengan kehidupan bertumbuh di dalam roh, saudara mulai menerima sebagian kepenuhan daripada Roh Kudus di dalam hidup saudara. Saudara akhirnya menerima Roh Kudus sehingga saudara benar-benar Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Tetapi itu belum akhirnya saudara belum memiliki kemampuan untuk menggenapkan Kejadian 12 ayat 1-3 dan Galatia 3 ayat 14. Belum. Berkata Abraham, belum bisa sampai kepada bangsa-bangsa kecuali hanya satu. Apabila engkau ditenggelamkan ke dalam kuasa itu. Dengan kata lain, Allah memberikan Rohnya yang kudus. Silakan engkau boleh memilikinya. Tapi jangan kau puas ketika Roh Kudus telah kau memilikinya sepenuhnya di dalam seluruh kehidupanmu. Sebab Allah menginginkan engkau naik lagi ke level yang lebih tinggi. Yaitu engkau sekarang memiliki Roh Kudus. Memiliki kuasanya tanpa batas. Amin. Dengarkan saya, ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, iblis akan berhadapan dengan engkau. Tapi ketika engkau dibaptis oleh Roh Kudus, ditenggelamkan oleh kuasamu, engkau tidak menemukan lagi kehidupan iblis. Kau berada di satu posisi. Ini yang beberapa kali dikatakan oleh Papa Jonathan. Saya akan membawa kalian di satu posisi yang disebut there is no devil. Tidak ada setan lagi. Jangan kau berpikir ini surga. Yang dimaksudkan adalah kehidupan di bumi ini. Ini yang Allah inginkan. Jangan berhenti sampai di situ. Jangan mau ditipu oleh si jahat. Jangan mau kau ditipu oleh si jahat. Dengarkan saya. Kuasa iblis akan membuat saudara tetap diam. Tidak bisa mengambil bagian dalam rencana agungnya Allah. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 12 ayat 1 dan 3. Berkata Abraham. Iblis mau seperti itu. Kenapa? Dia pelintir pemahamanmu. Dikatakan adalah, kau harus memiliki bahasa lidah. Dengarkan saya. Kuasa Roh Kudus tidak berjalan dengan kata-kata atau dengan bahasa. Tapi kuasa Roh Kudus itu berjalan dari hasil hubungan terus menerus dengan Allah. Bagaimana saudara terhubung dengan Allah? Bagaimana saudara bisa dipenuhi oleh Allah? Bagaimana saudara akhirnya bisa dikendalikan oleh Roh Allah? Bagaimana saudara bisa dipimpin oleh Roh Allah? Karena hubunganmu dengan firman yang dibawa, dengan rohnya terus menerus. Sehingga akhirnya bukan hanya engkau menyerahkan kendali kendakmu dan mengatakan bukan kendakku, kendakmu aja yang seterusnya mengendalikan kehidupanku. Jadi kuasa itu datang karena hubungan saudara. Ini sangat penting sekali. Banyak orang, dia mencari baptisan kemana-mana. Dia mencarinya terus-menerus. Kemana-mana. Dan dia tidak menemukan. Dia frustasi. Lalu dia menghibur dirinya. Oh benar pengajaran ini. Kalau aku bisa berbahasa roh, aku sudah dipenuhi kuasa. Sekali-kali engkau coba. Kau berbahasa roh di depan setan. Ketika ada orang kerasukan. Saya nggak bertanggung jawab. Kalau orang kerasukan itu membuat wajahmu menjadi biru. Bahkan menjadi hitam. Bahkan akhirnya keluar darah. Dan kau terluka.
7 anak imam besar, imam rumah ibadat, Skewa, memakai nama nama Yesus yang sering digunakan oleh Paulus di Kisah Rasul 19. Lalu mengusir setan, diperkosa 7 anak gadis Skewa. Dia bilang begini, Yesus Kristus aku kenal, Paulus aku kenal. Kenapa setan mengenali engkau? Setan mengenali engkau dari otoritas kehidupanmu. Bukan mengenali dari apa yang kau keluarkan dari mulutmu. 7 anak Skewa berkata, dalam nama Yesus, enyah engkau iblis, enyah engkau iblis, enyah engkau iblis. Langsung orang yang kerasukan ini memperkosa ke-7 anak gadis ini. Memalukan saudara. Jadi setan lebih lagi memanifestasikan dirinya. Saudara harus bisa paham apa yang saya maksud. Berkat Abraham, apa yang Allah janjikan, itu harus sampai kepada bangsa-bangsa. Bagaimana supaya itu bisa terjadi? Sederhana. Saya ulangi, sederhana. Kau harus ditenggelamkan dalam kuasa Roh Kudus. Artinya kau harus memiliki Roh Kudus tanpa batas, tanpa ukuran dari hidupmu. Tanpa batas. Dengarkan saya. Iblis menghalangi engkau. Sehingga kau berkata, ini tidak aku perlukan. Saya mau bagikan pada saudara. Mungkin minggu yang akan datang. Mungkin minggu yang akan datang lagi. Mari kita buka sama-sama. Efesus pasal yang pertama. Setelah itu kita akan berdoa. Efesus pasal yang pertama. Jadi sekarang saudara sudah tahu toh. Bagaimana saudara dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara mengalami yang disebut dengan ditenggelamkan dalam kuasa Roh Kudus. Yaitu saudara mulai bisa menjangkau kehidupan saudara di area-area yang merupakan jangkauan Allah. Ini yang disebut dengan supranatural. Seperti yang dialami oleh Petrus. Orang yang tidak terdidik, orang yang tidak terlatih, dia bisa memberikan penjelasan seperti itu. Mereka hanya mengenalnya pengikut Yesus. Yesus mengakibatkan mereka bisa memasuki area yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tapi hanya Allah yang sanggup melakukannya. Efesus pasal yang pertama. Ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Dan tentang kasihmu. Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat. Jadi mata hatimu harus terang. Engkau harus bisa mengerti. Betapa hebat kuasanya. Kuasa yang bekerja bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sesuai dengan keperkasan. Cara kerja, kekuatan, kapasitas daripada kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Jadi pertama kali kuasa yang hebat itu pernah bekerja di dalam Kristus. Dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh
lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang. Dikatakan apa? Dikatakan betapa hebatnya kuasanya bagi kita, betapa hebatnya powernya, betapa hebatnya dunamisnya bagi kita yang dulu bekerja pada diri Kristus, membangkitkan Kristus, memimpin pelayanan Yesus, perjalanan Yesus selama 33,5 tahun, lalu kemudian menaikkan Yesus ke surga. Betapa hebat kuasanya itu. Lalu kuasanya itu bekerja bagaimana? Mari saya lihat, saya ajak saudara untuk bisa melihat. Dia katakan apa? What is the exceedingly, ya kan? Mari kita lihat sekarang dalam bahasa, dalam Amplified Bible. Saya suka sekali. Amplified Bible. Dikatakan, dia bilang kanan, dan so that you can know and understand, supaya kamu bisa tahu dan mengerti. What is the immeasurable? Jadi betapa tidak terukurnya and unlimited. Wow. Unlimited itu arti kata tidak terbatas. And surpassing, yang melampaui greatness of his power. Betapa melampaui segala sesuatu, ya, betapa besarnya segala hal-hal yang besar yang saudara tahu. Tapi ingat, kuasa dan kekuatan Allah yang pernah bekerja dalam diri Yesus itu melampaui segala sesuatu. Jadi betapa greatness-nya, betapa besarnya of his power, kuasa itu. Dengarkan baik-baik. Saya akan jelaskan ini minggu-minggu yang akan datang. Yang akan bekerja, dikatakan. In and for us who believe. Yang akan bekerja di dalam dan untuk engkau yang percaya. Wow. Kalau dia hanya bekerja, kuasa itu hanya bekerja. Kuasa yang besar itu bekerja, yang membangkitkan Yesus, menaikkan dia, mendudukkan dia di surga, menempatkan dia pada posisi rohani yang tertinggi, dan tidak ada pemerintahan yang melebihi pemerintahannya dia. Itu bekerja hanya di dalam kau, in you. Maka kita akan terus menghadapi masalah dengan iblis. Tapi dikatakan, in and dan for us, untuk engkau. Dia bekerja untuk engkau. Dia bekerja untuk apa? Untuk dirimu. Supaya genap firman Tuhan. Kau adalah saksinya. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Semua bangsa menantikan kau. Mereka berharap saatnya engkau muncul. Dan saatnya engkau mendemonstrasikan pekerjaan dan kuasa kekuatan daripada roh Allah. Demonstrasi. Mari kita baca yang terakhir. As demonstrated in the working of his mighty strength. Jadi engkau akan mendemonstrasikan kekuatan kuasanya di luar sana. Orang akan harus terkagum melihat engkau. Melihat perubahan hidupmu. Melihat hal ini tidak bisa dijangkau oleh dunia pendidikan. Hal ini tidak bisa dijangkau hanya dengan pergi ke gereja. Hal ini tidak bisa dijangkau hanya dengan berdoa. Tetapi ini hanya bisa dijangkau oleh karena kuasa daripada Roh Kudus. Saudara mendemonstrasikan, memanifestasikan bahwa kuasa itu bukan hanya hidup di dalam dirimu, melakukan perubahan hidupmu, tetapi kuasa itu juga bekerja untuk hidupmu. Amin. Itulah baptisan Roh Kudus. Bedanya dengan hidup dipenuhi
Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sekarang menjadi terang benderang. Bapa, hamba tahu beberapa orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hari ini mereka mengalami kelepasan dan kemerdekaan. Dan saat ini juga Tuhan, hamba berdoa pada saat ini juga. Biarlah mereka, apa yang telah Engkau siapkan dalam hidup mereka, ini adalah saatnya. Mereka naik ke level yang berikutnya. Level di mana mereka tidak lagi berurusan dengan iblis. Bukan hanya sekedar menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis, membalikkan pekerjaan-pekerjaan iblis, tetapi lebih daripada itu, membawa berkat Abraham kembali kepada bangsa-bangsa, seperti yang firman-Mu katakan. Hamba berdoa pada saat ini bagi mereka yang lemah secara kehidupan rohani. Hamba berdoa pada saat ini, dengarkanlah perkataan saya ini, biarlah perkataan ini adalah menjadi kekuatan buat hidup saudara. Dengarkanlah saya. Allah tidak memandang apa keadaanmu saat ini. Tapi Allah terus berpikir apa yang Dia mau perbuat. Apa yang Dia bisa perbuat. Dia tidak memandang kelemahanmu. Dia tidak memandang kepribadianmu. Tapi Allah sedang berpikir untuk berbuat apa yang Dia bisa perbuat. Buat hidup saudara. Sambutlah apa yang Dia mau berbuat buat hidup saudara. Jangan pikirkan. Jangan kau bangun syarat-syarat dalam hidupmu. Bahwa aku ini lemah. Aku ini layak tidak patut. Bukan masalah tidak patut. Bukan masalah tidak layak. Bukan itu yang Allah pikirkan. Tapi yang Allah pikirkan adalah apa yang Dia bisa perbuat buat hidup saudara. Terimalah saat ini juga. Allah mau melengkapi hidup saudara. Bukan hanya memberikan kekuatan. Bukan hanya menghardik ketakutan. Tapi Allah mau saat ini juga untuk memperlengkapi hidup saudara. Dengan kuasa. Dengan kekuatan. Dengan kuasa Roh Kudus yang sama. Sehingga engkau juga mengalami kuasa yang sama. Memanifestasikan kuasa yang sama. Mendemonstrasikan kuasa yang sama. Dan kau juga saat ini juga akan memiliki pengalaman yang sama. Sama seperti yang pernah dialami oleh Yesus. Terpujilah namamu. Tuhan, terima kasih. Karena Kau menguatkan mereka. Karena Kau membangkitkan mereka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.